dimanapun teman-teman berada. Berjumpa lagi di channel Afriway. Jadi malam ini saya ingin membuat video pendek dan temanya pun pendek nih Mas Bro. Oke Mas Bro, temanya itu apa? Yang penting ini tentang sebuah part yang jarang kita perhatikan tapi dampaknya ini sangat fatal Mas Bro. Mungkin teman-teman lebih fokus merawat mesin reelnya, bait casting ataupun spinning, itu mungkin lebih fokus ke bagian mesin dalam. Tapi kali ini saya ingin membahas satu buah part yang bagian luar yang sangat penting dan jarang dirawat, mungkin berakibat fatal nanti buat reel teman-teman. Oke, apa itu kita bahas nanti. Dan sebelumnya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel saya, mohon sekiranya di like, komen, dan tentunya di subscribe, dan tentunya komennya yang positif dan membangun channel saya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, nggak usah lama-lama, kita bahas aja apa yang kita bahas pada malam hari ini. Oke Mas Bro, sip. Oke, seperti yang kita bahas tadi, saya ingin membahas satu buah tema ataupun informasi buat teman-teman tentang bagian part yang sangat penting buat teman-teman perhatikan ini. Ini partnya di bagian luar Mas Bro ya. Di luarnya itu di bagian apa? Saya menggunakan reel BC dari Shimano. Dan yang saya ingin bahas ini Mas Bro. Bagian knob handle atau bagian dalamnya itu nama partnya itu shaft ataupun bagian as. Ya, bagian as. Dan kasus ini mungkin banyak yang mungkin kasus ini banyak yang terjadi, cuma teman-teman jarang menemui ataupun melihat di postingan sosial media. Jadi saya ingin membuat video ini karena pengalaman yang baru saya alami nih Mas Bro ya. Oke, pengalaman itu apa nanti kita pelan-pelan untuk membahasnya Mas Bro ya. Oke, dan kebetulan saya memakai knob Gomexus ini baru Mas Bro ya, baru beberapa minggu lah. Dan oke, tidak lari dari tema yang kita bahas ini bagian shaft yang sangat-sangat simple dan jarang buat teman-teman perhatikan. Mungkin teman-teman perawatannya lebih fokus ke bagian dalam mesin di bagian sini. Ini berlaku untuk apa ya Mas Bro ya, kedua reel, tipe spinning ataupun bait casting semuanya sama. Yang jelas saya membahas di bagian knob. Oke, pertama-tama yang ingin saya jelaskan gini Mas Bro ya, di bagian dalam ini yang perlu teman-teman, ini sebagai contoh aja Mas Bro, saya buka satu aja ya, karena ini baru saya servis juga kemarin dan ketahuan apa dampak yang fatal buat teman-teman jika salah ataupun tidak diperhatikan di bagian knob ini Mas Bro ya. Oke, di sini gini Mas Bro. Bagian shaft itu nama part itu ini adalah ya Mas Bro. Ini barangnya ini. Ini namanya shaft ataupun as. Jadi jika teman-teman kurang perhatian dengan bagian ini, waktu ke waktu mungkin bisa menyebabkan bagian shaft ini menjadi ini Mas Bro ya, terjadi sebuah gesekan yang membuat shaft itu menjadi bercelah seperti ini. Ini lama kelamaan bisa mungkin berakibat fatal, yaitu putus Mas Bro, patah. Jadi buat teman-teman saya beri informasi agar supaya lebih memperhatikan bagian ini dengan cara melumasinya setiap Anda pergi ke spot ataupun setelahnya. Oke Mas Bro, saya mendapat informasi ataupun mendapat sebuah foto yang ditemukan oleh angler Indonesia Mas Bro ya, terutama kemarin di salah satu grup itu seperti ini fotonya nih Mas Bro. Ini sangat-sangat parah daripada punya saya. Alhamdulillah saya ketahuannya nih baru kemarin. Itu sebelum saya rasa ini kasus ini sebelum saya memakai reel Gomexus Mas Bro ya. Reel Gomexus itu menggunakan sistem bearing stainless yang sistemnya dia berputar
berputar di bagian luar ya, Mas Bro. Dan sistem apa yang standar ataupun bawaannya itu bahannya bushing, Mas Bro ya, bushing, bahannya plastik keras. Mungkin itu penyebabnya, itu pun mungkin kurang perhatian atau apa kemarin saya. Dan inilah terjadinya, Mas Bro, seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman lihat seperti ini. Nah, nampak teman-teman kan, sedikit terjadi gesekan, jadi membuat aus ini lama kelamaan bisa patah kalau nggak ada perhatian. Salah satunya ya mungkin ganti handle set, Mas Bro ya. Aduh, sangat disayangkan baru ketahuan sekarang nih, Mas Bro. Tapi ini alhamdulillah masih aman, masih besar. Oke, buat teman-teman mungkin itu secara singkat apa yang saya bahas buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil inti dari tema ini, agar supaya lebih memperhatikan reel teman-teman di bagian knop ini, Mas Bro ya, softnya. Kalau bisa lebih diperhatikan, kalau nggak mau ininya patah nanti, Mas Bro. Oke, jadi saya ambil ini contohnya nih, Mas Bro. Sorry, saya letak ya, agak susah megang kamera. Jadi seperti ini. Jenis part dari bawaan Gomexus, dia menggunakan bearing stainless seperti ini, Mas Bro. Kalau stainless ini otomatis yang berputar bagian luarnya aja, Mas Bro ya. Jadi bagian yang ini berputar. Dia sistem bearing, tahu lah Mas Bro cara kerjanya seperti apa. Mungkin mengurangi, kalau secara logika ini mengurangi gesekan, Mas Bro ya, di bagian shaftnya. Oke, jadi intinya itu gitu, Mas Bro. Kalau yang bawaan standar itu, jadi kalau bawaan standar itu dia bahannya bushing sejenis plastik tapi keras, Mas Bro. Jadi kalau kita nggak lumasi ya kemakan ini shaftnya, jadi habis. Oke, Mas Bro, cukup sampai di situ aja, Mas Bro. Mudah-mudahan video penjelasan pendek saya ini bisa membuat teman-teman lebih perhatian lagi kepada reelnya sendiri, Mas Bro ya. Mudah-mudahan biar awet. Oke, Mas Bro, kembali kita pasang lagi. Itu melumasinya pakai bantam oil. Kalau mau pakai oli grease ya terserah, Mas Bro. Kasih sedikit nggak pun nggak apa-apa. Jadi kalau saya kasih bantam oil seperti bawaan Shimano nya itu. Oke, Mas Bro. Ini temanya pendek tapi sangat penting, Mas Bro ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Saya buka knopnya satu aja. Itu terjadi bisa di kedua knopnya, Mas Bro ya. Jadi nggak satu aja. Jadi keduanya bisa mengalami seperti itu. Kalau bisa diperhatikan, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Selesai. Saya pun cek juga di reel baitcasting saya di Shimano Purado 201 SG. Itu terjadi halnya sama seperti ini juga, Mas Bro. Tapi kebetulan alhamdulillah itu masih sebentar jarang saya pakai reelnya. Dan baru juga saya pakai ganti Gomexus juga. Itu agak gegores sedikit kemarin sebelum ganti Gomexus. Oke, mudah-mudahan video ini menjadi informasi yang penting buat teman-teman, dan saya mohon maaf apabila videonya ini sangat pendek ataupun penjelasannya kurang di pemahaman teman-teman. Saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah, Mas Bro ya. Yang jelas mudah-mudahan video yang saya tunjukkan ini membantu teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan berjumpa lagi di video selanjutnya, Mas Bro. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.